Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Menutup seri pengajaran Joy Under Sword, sukacita di bawah pedang, akan membahas tentang kesukaan bagi dunia, joy to the world. Kitab Injil Lukas itu memulai dengan berita sukacita yang dikumandangkan dari sorga oleh para malaikat tentang kelahiran juru selamat. Dan kemudian ditutup juga dengan sukacita di mana Yesus naik ke sorga dan akan berjanji datang kembali. Dan kemudian murid-murid penuh dengan sukacita. Di sini pada awalnya para gembala-gembala yang tidak terkenal, yang tidak dianggap, itu bersukacita mendengar kabar keselamatan, datangnya juru selamat. Dan kemudian murid-murid yang juga tidak dianggap oleh dunia, tetapi kemudian bersukacita dan memberitakan kabar keselamatan. Sehingga kita tahu hari ini, karena itu, karena orang-orang yang penuh dengan sukacita ini, sekalipun di bawah tekanan, mereka pergi memberitakan kabar keselamatan ini, dunia tidak menjadi sama lagi seperti sebelum Yesus hadir. Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11 dimulai dengan kabar sukacita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Beritanya sederhana sekali. Bersukacitalah, rajamu telah datang. Dengan bayi ini yang lahir di kandang Bethlehem, kepenuhan sukacita telah datang bagi seluruh umat manusia dan istimewa kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Akan tetapi, sukacita ini tidak berhenti hanya pada kelahiran Yesus Kristus. Karena kemudian Injil Lukas mencatat bahwa peristiwa di mana keadaan yang paling buruk, waktu Yesus dan murid-muridnya dianiaya, ditolak, dicaci, bahkan dituduh sebagai pengajar sesat atau bahkan iblis kuasa kegelapan, berita Kristus Yesus kepada dunia dan kepada murid-muridnya tetap sama. Bersukacitalah. Lukas pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bagi semua orang yang menyambut kedatangan Kristus Yesus dengan penuh sukacita, mereka tidak luput dari penderitaan, kesukaran-kesukaran hidup, dan juga ancaman dari dunia ini, permusuhan dari dunia. Akan tetapi kelemahan, penderitaan, kesukaran hidup ini tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan kepada orang-orang percaya waktu mereka ada di sorga nanti. Ketika kita menderita di bawah ancaman pedang bahkan kematian karena kebenaran dan karena Kristus, kita ini justru adalah orang-orang paling berbahagia dan diberkati. Kenapa? Karena menderita bagi Kristus dan bersama dengan Kristus merupakan sebuah peneguhan iman bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali ya. Bagi mereka yang menjadi milik kepunyaan Allah, maka sebenarnya kehilangan nyawa bukanlah sebuah kehilangan atau kegagalan, melainkan keuntungan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi ketika kita mati. Dunia mungkin mengatakan kita gagal, tetapi di dalam Kristus justru kita mendapatkan kemenangan. Karena di sorga semua telah tersedia, telah menanti kita orang-orang percaya ini ketika kita kembali ke sorga. Bersukacita telah menjadi bagian dari milik orang percaya.
Karena ini betul-betul sebuah harta karun yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga, termasuk oleh kuasa dosa dan kematian. Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kesulitan, ancaman maut tidak akan bisa memisahkan atau menghancurkan sukacita orang percaya, karena satu hal yang pasti sebagai jaminan kita, keselamatan kita itu pasti, kekal, tidak bisa dicuri oleh ngengat, oleh karat, oleh pencuri sekalipun. Tidak ada satu pun yang bisa menghancurkannya. Dan itu sebabnya dikatakan bersukacita bukan karena kuasa kegelapan itu tunduk kepada kamu. Karena ada waktunya di mana kita bertarung dengan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menaklukkan semua itu. Tetapi yang pasti adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Yesus yang harus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, telah memberikan kepada kita satu sukacita. Dunia bersukacita karena sekarang Kristus Yesus Sang Raja telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa, dan memberikan kita kesukaan untuk memiliki relasi dengan Allah Bapa. Kesukaan karena hidup kita diampuni dan kita bisa menjadi ciptaan yang baru sama sekali di dalam Kristus Yesus. Lukas telah memulai dengan sebuah nyanyian malaikat, bala tentara sorga yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Dia menutup kisah Injilnya dengan sebuah peristiwa kenaikan Yesus Kristus dan bagaimana dampaknya kepada murid-murid yang ditinggalkan Yesus dan menantikan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam Lukas 24 ayat 50 dimulai dengan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus yang bangkit dan menang atas dosa, naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya. Ia memastikan selama masa penantian kedatangannya yang kedua kalinya ini, setiap orang percaya memiliki satu sukacita yang pasti, yaitu sukacita penyembahan. Berkat Yesus terakhir sebelum Ia terangkat ke sorga adalah kita bisa menyembah Dia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan penuh sukacita, memuliakan Allah, memiliki relasi dengan Allah yang tidak terputus selama-lamanya. Wah, luar biasa sekali bahwa kita itu bersukacita bukan sekedar karena kelahiran atau bahkan karena mengikuti Yesus, tetapi juga waktu kita menantikan Dia pun kita bersukacita. Dan inilah sukacita yang diberikan kepada dunia. Sejak kelahirannya, pengajarannya, kematian, kebangkitan, kenaikan, hingga nanti kedatangannya yang kedua kalinya, sukacita menjadi bagian dari berita Injil. Dan itulah yang harus terus-menerus kita kabarkan kepada dunia sampai ke ujung-ujung bumi. Beritanya tetap sama. Hai dunia, bersukalah karena rajamu sudah datang. Beri hati untuk engkau siapkan dirimu dan terima keajaiban kasih-Nya. Di dalam Natal ini, kiranya keajaiban kasih Kristus membuat kita penuh dengan sukacita sekalipun kita melewati tahun ini dengan keadaan yang begitu menghimpit. Ancaman Corona belum selesai, tetapi kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa mencuri sukacita kita yang datang dari sorga.
Bapa di sorga, aku bersyukur atas sukacita yang Yesus bawa dan berikan kepadaku. Tidak ada satu kuasa dosa dan penderitaan yang bisa merampas sukacitaku. Aku akan terus setia memberitakan berita kesukaan ini kepada dunia sampai aku bertemu dengan Engkau di surga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.